Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang masalah dan kebijakan pasar modal. Sebelum masuk pada pemaparan materi, perkenalkan, saya Akbar Rizal sebagai moderator dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Acu Andi, yang kedua ada Elsa, yang ketiga ada Widya, yang keempat ada Revi. Baiklah, langsung saja kepada pemaparan materinya. Dikutip dari laman OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, disebutkan bahwa pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam istilah lainnya, pengertian pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, seperti pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Ada dua cara perusahaan maupun institusi jika ingin mendapatkan pendanaan di pasar modal. Yang pertama adalah dengan menerbitkan saham atau membagi kepemilikan saham. Yang kedua adalah dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Secara sederhana, dalam pasar modal itu terdapat dua pihak yang dipertemukan. Pihak yang pertama dalam pasar modal adalah investor atau pihak yang menanamkan modal. Kemudian pihak kedua dalam pasar modal adalah emiten, yakni badan usaha yang membutuhkan modal. Adapun yang diperjualbelikan di pasar modal adalah instrumen keuangan jangka panjang, baik berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, sukuk, instrumen derivatif atau instrumen lainnya. Jadi, pasar modal adalah pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka panjang. Fungsi pasar modal yang paling utama adalah untuk perekonomian negara. Namun secara garis besar, fungsi pasar modal adalah meliputi dua hal. Satu, fungsi pasar modal adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan emiten untuk mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. Kedua, fungsi pasar modal adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Selain itu, fungsi pasar modal lainnya diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan atau singkat OJK membeberkan sejumlah masalah yang dihadapi industri pasar modal Indonesia, terutama dalam meningkatkan prestasi pasar. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK, Yunita Lindasari, menjelaskan setidaknya ada 4 persoalan yang ditemukan. Pertama, soal kesediaan produk pasar modal yang masih sangat kurang. Kedua, proses bisnis dalam mencari pendanaan dan investasi yang diharapkan bisa lebih efisien dan efektif. Tiga, kemudian pembangunan infrastruktur pasar modal yang masih harus digenjot. 4, yaitu masalah investor. OJK mencatat sejumlah investor saat ini masih di domisili asing. Harapannya ke depan masyarakat lokal bisa turut berpartisipasi dalam pasar modal. Pasar modal Indonesia sebagai pasar modal kategori emerging market dihadapkan pada tantangan-tantangan sebagai berikut ini. Yang pertama, masih minimnya investor domestik. Yang kedua, jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit. Yang ketiga, produk investasi pasar modal masih terbatas. Yang keempat, sistem aturan yang belum sinkron. Yang terakhir, masih banyak jebakan emiten. Pasar modal Indonesia dalam perjalanannya mengalami beberapa kali guncangan yang hebat. Namun, dengan semakin membaiknya kondisi makroekonomi Indonesia, maka krisis tersebut dapat dilalui. Selanjutnya, pasar modal Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi pasar modal yang kuat dan tangguh dengan banyaknya kelas menengah Indonesia yang potensial untuk berinvestasi di pasar modal. Tantangannya adalah pengetahuan mereka masih minim terkait investasi di pasar modal, sehingga keterlibatan masyarakat Indonesia berinvestasi di modal masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
modal Indonesia disebut masih dangkal alias belum dalam. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK saat ini berupaya untuk melakukan pendalaman dengan fungsi supply, bisnis proses, infrastruktur, dan demand. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK, Yunita Lindasari mengungkapkan dibutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk membuat pasar modal lebih dalam dan menjadi sumber pendanaan serta tempat investasi secara khusus. Kebijakan yang diambil OJK yang pertama yaitu diversifikasi produk pasar modal atau penganekaragaman produk pasar modal. Dari sisi supply, regulator berupaya untuk meningkatkan kualitas produk yang ada di pasar modal. Hal ini karena produk dinilai masih kurang beragam. Karena itu dibutuhkan diversifikasi produk agar investor makin tertarik. Yang kedua yaitu penyederhanaan pencairan dana investasi. Kemudian dari sisi bisnis proses, OJK berupaya agar pencairan pendanaan maupun investasi bisa lebih efisien. Selain itu, infrastruktur juga harus ditingkatkan agar bisnis makin efektif. Yang ketiga, perluasan pasar. Selanjutnya, dengan proses bisnis yang efisien dan didukung dengan infrastruktur yang mutakhir, maka peran OJK yang terakhir adalah mencari demand alias investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.